warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Oke, seperti janji saya minggu lalu ya, saya akan membahas dan menjawab pertanyaan yang sudah kalian sampaikan. Nah, mungkin nanti pertanyaannya akan saya bahas sesuai kelompok ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa video yang dimana sudah saya kelompokkan sesuai dengan pertanyaan dari kelompok kalian. Tapi kalau kalian misalnya pengen menyaksikan secara utuh jawaban dari saya, jawaban dari semua pertanyaan yang sudah kalian ajukan, nanti bisa kalian lihat di YouTube ya. Karena nanti saya akan upload di YouTube. Oke, sebelumnya maaf ya, ini ada satu tanda ya. Mungkin kalian terlihat asing dengan tanda ini karena tanda ini baru saya dapatkan beberapa hari ini ya. Jadi tempo hari ketika saya masak kebetulan terkena cipratan minyak ya, jadi akhirnya muncullah tanda ini ya. Apa nanti mungkin 2 atau 3 hari lagi bisa hilang. Oke ya, gitu. Langsung aja saya bahas mulai dari kelompok yang pertama ya. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan dan bahas pertanyaan dari kalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke kalian. Yang pertama terkait dengan sejarah dari munculnya si narkoba atau narkotika ini ya. Dulu, sebelum zaman apa ya dulu? Entahlah, saya lupa. Di zaman orang Mesir kuno ya, kalau nggak salah nih ya. Soalnya kebetulan dulu saya pernah baca ini. Itu ditemukan satu tanaman itu disebut opium. Nah, bunganya si opium ini ketika dimakan itu bisa kayak apa ya, kayak nggak sadar gitu loh kayak pusing, terus tiba-tiba nggak sadarkan diri gitulah. Itu awal munculnya. Nah, semakin dengan berkembangnya zaman ya, kalau bicara soal tahun saya nggak paham ya. Jadi ketika di zaman perang dunia banyak kan tentara-tentara yang kayak korban perang lah, terluka dan sebagainya. Nah, ada satu perusahaan di Jerman itu yang memanfaatkan tanaman opium ini sebagai obat bius. Jadi awal mula munculnya obat bius itu ya dari tanaman ini gitu loh. Nah, disitulah awal sebenarnya bermanfaat kan untuk dunia medis, untuk dunia kedokteran si opium ini tadi ya, yang mengandung narkoba atau narkotika itu. Nah, tapi dengan semakin berkembangnya zaman juga akhirnya disalahgunakan sama oknum-oknum tertentu dan akhirnya dijadikan sebagai obat untuk bersenang-senang gitu sih ya, obat bersenang-senang sih katanya. Soalnya efeknya bisa membuat lupa tentang masalah yang sedang kita alami, terus bisa capek-capek hilang dan sebagainya. Banyak banget, tergantung jenis dari si narkotika itu apa, efeknya tuh banyak ya gitu. Oke, kita mulai jawab pertanyaan dari kalian ya. Pertanyaan yang saya jawab terlebih dahulu adalah pertanyaan yang pertama kali masuk ya, yaitu dari kelompok 2, dari kelompoknya Vinda Aulia. Oke, pertanyaan yang pertama, Bu, zat apa sih yang terkandung dalam narkoba sehingga begitu adiktif itu adalah ini ya, bisa zat yang bisa membuat kecanduan. Jadi adiktif itu adalah ya kecanduan itu. Yang jelas semua zat yang membuat kecanduan, ketagihan itu pasti ada nikotin di dalamnya. Ya, entah berapa persen yang terkandung pasti ada nikotinnya. Nah, di narkoba sendiri pun juga ada nikotin. Entah itu berapa persen. Oke, nomor 2. Usia berapa rentan terkena narkoba? Usia remaja
remaja seusia kalian ya, sampai umur 30 tahun. Itu rentan banget, karena di usia itu seseorang itu pikirannya masih labil ya, masih suka ikut-ikutan teman, dimana teman itu lebih dari segalanya, dari keluarga gitu ya, ada yang seperti itu ya, sehingga membuat usia seperti itu rentan banget melakukan penyalahgunaan narkoba. Oke, lanjut. Nomor 3, bagaimana kita menganalisis seorang yang menggunakan narkoba. Oke, nggak bisa terlihat langsung ya, misal dia baru pakai sehari, kita nggak bisa mendeteksinya, oh ini anak pakai narkoba, nggak bisa ya. Jadi harus diamati setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun dia menggunakan narkoba, itu baru bisa terlihat ya. Yang pertama ya, ciri yang pertama itu ada perubahan drastis dalam fisiknya tuh ya. Tuh, terus misalnya dia awalnya tuh badannya dempal, seger banget badannya, terus tiba-tiba jadi kurus kering tanpa ada riwayat penyakit ya. Nah, itu bisa dicurigai sebagai pengguna narkoba. Terus dia tiba-tiba mengalami masalah ekonomi ya, tiba-tiba bingung cari pinjaman uang sana sini tuh. Terus dari segi emosi dulu ada perubahan juga ya. Dulu dia anaknya polos, santai, nggak masalah, enak gitu ya, diajak ngobrol juga enak. Nah, tiba-tiba dia jadi ngegas banget ya. Tuh, itu juga perlu dicermati ya. Dan itu nampaknya setelah pemakaian sekian bulan ya, sekian tahun, itu baru nampak gejala-gejala atau ciri-ciri yang seperti itu. Terus apalagi ya, mungkin kalau dari fisik, mungkin giginya keropos, menguning, terus rambut juga. Sebenarnya ini sih ya, tergantung badan seseorang itu merespon si obat itu. Jadi banyak banget ciri-cirinya atau efek-efek yang muncul, itu banyak banget. Oke, lanjut. Jika seseorang sudah kecanduan narkoba, apakah masih bisa sembuh? Bisa. Banyak kok di YouTube video kesaksian seorang pengguna narkoba ya, yang lepas dari jeratan narkoba itu, yang akhirnya udah nggak pakai lagi. Tuh banyak banget cerita di sana, kalian bisa tonton nanti ya. Itu bisa, asal ada bener-bener ada niatan dari dalam diri. Mungkin emang rasanya sakit banget ya ketika seorang sudah pakai narkoba terus dia mau lepas, itu susah banget. Lebih susah ketika seorang perokok berhenti dari merokok ya, itu lebih susah lagi, karena apa ya, badan itu pasti akan ngerasakan sakit, ngerasakan nggak enak, lebih daripada perokok yang mau berhenti merokok. Itu susah banget lepasnya ya, tapi bisa. Oke, 5. Bagaimana cara agar tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba? Banyak sih sebenarnya cara. Cuman kalau menurut saya yang paling utama adalah tingkat iman kita kepada Tuhan kita ya. Itu yang paling utama. Kalau tingkat keimanan kita sudah bagus itu apa? Indikatornya ya, kita melakukan semua hal, semua kewajiban kita sebagai seorang hamba dari Tuhan ya. Gitu. Kalau saya muslim ya berarti saya melakukan semua kewajiban saya sebagai seorang muslim gitu. Itu sih paling sederhananya ya, tapi menurut saya itu apa ya, salah satu hal yang paling mendasar yang bisa mengakibatkan kita tidak terjerumus ke dalam
penggunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba ini ya. Itu aja sih ya mungkin untuk kelompok 2 ya. Kalau misalnya setelah saya berikan video ini terus kalian ada yang mau bertanya lagi, silahkan ya. Nanti langsung kita melakukan video call Oke. Langsung kita melakukan video call ya, karena saya buat video ini tuh hari Senin ya, Ra ya. Jadi besok hari Selasa ketika di kelas kalian kita langsung video call kalau memang masih ada pertanyaan. Oke, itu ya. Itu untuk kelompok 2. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari kelompok 4 yang diwakili sama Najwa. Oke, Najwa ya. Yang pertama, apa yang menyebabkan seorang ingin coba-coba narkoba padahal dia sudah tahu akibat buruknya? Nah, ini kalau ada seseorang yang pengen tetap nyoba narkoba padahal udah tahu efeknya itu seperti apa, berarti ini ya, karena dia tuh masih mudah dipengaruhi sama orang-orang di sekitarnya. Misal, coba pakai ini deh, ini tuh enak banget. Kamu tuh kalau kerja, kamu kalau sekolah itu rasanya nggak ada capek-capeknya. Coba deh, gitu. Tanpa kita menyelidiki dulu nih, ini tuh obat apa gitu. Atau karena memang lingkungan circle pertemanannya memang pengguna narkoba semua ya. Itu jadi pasti mau nggak mau itu akhirnya pakai juga karena teman-temannya semua pakai. Nah gitu. Nah ini makanya kenapa lingkungan kita itu sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup kita ya. Tuh makanya ada pepatah yang bilang kalau kamu kerja di toko minyak wangi, kamu pasti akan ikut bau wangi juga. Nah itu ya, jadi itu salah satu contoh ya bahwa memang lingkungan itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Itu ya. Oke, yang kedua, apakah narkotika itu memiliki manfaat tersendiri? Seperti saya bilang di awal ya tentang sejarah narkoba itu atau narkotika itu sebenarnya bisa berfungsi nih untuk dunia kesehatan ya, tapi dengan dosis yang tertentu juga, nggak bisa sembarangan. Nah gitu, jadi bisa loh bermanfaat di dalam dunia kedokteran ya. Tuh. Oke, nomor 3, bagaimana menumbuhkan kesadaran agar tidak apatis terhadap ancaman narkoba? Gimana ya caranya supaya kita tuh gak apatis gitu? Sebenarnya gini ya, sudah banyak banget loh di luar, ada baliho, ada poster tentang efek penggunaan narkoba itu seperti apa gitu kan ya. Tapi orang-orang tetap aja tuh yang ada yang pakai ya. Kembali lagi ke jawaban saya di nomor 1 ya, karena masih mudah terpengaruh sama lingkungan sekitar dan mudah terpengaruh sama efek-efek yang diberikan sama si narkotika ini ya, karena efeknya itu bisa beragam banget jadi ada yang bikin gak gampang capek, ada yang bikin seneng terus, nggak ngerasain yang namanya susah sedih itu nggak ada gitu. Itu ya sebenarnya banyak banget kan di luar sana, cuman ya memang orangnya mudah banget terpengaruh ya. Salah satu orang yang gampang terpengaruh, apalagi terpengaruh untuk mengerjakan sesuatu yang kurang baik, itu adalah tanda dimana dia belum 100% mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kalau saya kepada Allah ya, yang muslim gitu ya. Oke. Nomor 5, bagaimana cara mengetahui nomor 4, apakah minuman keras bisa mendorong penyalahgunaan narkoba? Bisa, karena itu adalah cikal bakal awal penggunaan narkoba ya. Kalau di lingkungan itu sudah terbiasa minum minuman keras ya,
itu pasti akan mencari yang lebih lagi. Apa nih yang bisa lebih dari ini? Nah, gitu. Apalagi kalau ketika minum minuman kerasnya itu kayak di diskotik kayak gitu kan. Nah, diskotik, klub malam itu adalah tempat-tempat yang sangat apa ya, tempat-tempat yang sangat banyak digunakan orang untuk bertransaksi narkoba gitu. Langsung nomor 5, bagaimana cara mengetahui kalau keluarga, teman, dan orang di sekitar merupakan pemakai atau pengedar narkoba? Gak bisa kelihatan langsung ya, jadi harus benar-benar diselidiki, dilihat tuh ya. Tapi kalau sudah mencurigakan banget, contoh kayak pengedar narkoba ya, itu sifatnya udah kayak curigaan udah aneh banget, apalagi itu orang terdekat ya, misal kakak atau adik kita gitu ya, itu sudah sifatnya aneh banget nih, terus yang jadi biasanya terbuka tiba-tiba jadi tertutup banget. Nah, itu perlu diwaspadai ya. Kenapa nih? Nah, itu makanya kita juga jangan apatis sama di orang-orang di sekitar kita ya. Orang-orang di sekitar kita mungkin kita tahu mereka itu saudara kita gitu ya, tapi kita gak bener-bener tahu sama mereka, sama diri mereka, karena apa? Yang namanya setan kotak ya. Jadi di saat kita ketemu bareng harusnya kita bisa ngobrol bareng, kita malah main HP sendiri-sendiri sama terkait sama kesibukan kita masing-masing di aktivitas dalam kotak, setan kotak itu tadi ya. gitu ya. Jadi jangan apatis sama orang-orang di sekitar, sama saudara-saudara kita, sama teman-teman kita. Itu jangan sampai kita apatis sama mereka ya. Itu cara mengetahuinya ya, karena kalau kita lihat secara langsung ya kita nggak akan mungkin bisa tahu gitu loh ya. Karena apalagi kalau pengguna, maaf ya di luar agak berisik, maaf ya. Anggap itu iklan ya. Itu ya, jadi nggak bisa langsung ketahuan, kita harus menyelidiki orang itu dulu gitu. Itu ya untuk kelompok 4. Sama kayak di kelompok 2, kalau memang masih ada pertanyaan, kalian boleh langsung video call saya dengan jumlah anggota kelompok yang lengkap ya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Siska Alivia dari kelompok 5. Langsung aja. 1. Kenapa peredaran narkoba semakin luas? Karena gini, banyak orang yang imannya semakin hari semakin berkurang. Akhirnya kalau iman sudah berkurang, itu pasti tiap orang hidup itu pasti ada masalah kan, Rek? Ada masalah. Kemudian kita nggak tahu gimana cara mengatasi masalah tersebut. Akhirnya jatuh jadi stres ya, karena imannya nggak ada itu tadi ya. Mungkin karena imannya semakin hari mulai semakin berkurang ya, akhirnya jadi punya banyak pikiran, banyak masalah, akhirnya larinya ke yang seperti itu. Karena efek narkotika itu ada yang bisa membuat euforia ya, jadi seneng terus gitu, ada yang bikin nggak capek gitu, jadi macam-macam. Nah, salah satunya ini ya. Nah, mungkin karena banyak orang yang seperti itu ya. Ada juga yang bilang kalau ini tuh ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja memproduksi si narkoba ini supaya bisa menghancurkan satu bangsa gitu loh, Rek.
Ya, kalau kita lihat di TV, di berita itu ada aja berita tentang narkoba ya gitu loh. Dan itu mungkin memang ada satu oknum tertentu yang pengen merusak generasi penerus kita nih. Hati-hati ya. Oke, untuk nomor 2, adakah pasal UUD mengenai narkoba dan apa hukumannya, Bu? Oke, ringkasnya gini ya, Re ya. Ada pasal yang menjerat si pengguna narkoba itu, pecandu narkoba itu, sama pengedarnya. Nah, kalau pengguna narkoba itu biasanya ini tanpa dia menjadi pengedar ya. Jadi pure hanya pengguna atau penyalahguna narkoba itu hukumannya adalah rehabilitasi ya. Jadi negeri kita sedang menggalakkan bagi seorang penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba itu hukumannya adalah wajibnya rehabilitasi aja, wajibnya gitu. Teman kalau dia plus sebagai pengedar berarti ada tambahan hukumannya. Nah, untuk pengedar narkoba itu sendiri hukumannya tergantung sama narkoba jenis apa yang dia edarkan, seberapa banyak narkoba yang dia edarkan. Hukumannya ada yang hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup. Nah, ini yang perlu kalian tahu ya, penjara seumur hidup tuh maksudnya bukan misal nih umurnya sekarang 30 ya udah sampai mati dia di penjara di situ. Enggak ya, salah. Jadi asal kalian tahu, ini FYI juga ya. Karena saya baru tahu ini juga ketika saya kuliah loh. Itu ya, jadi penjara seumur hidup tuh misalnya umur kamu 30, pas kamu dikenakan penjara seumur hidup, berarti kamu di penjara selama hidupmu itu, tahunmu. Saat itu kamu di penjara 30 tahun, ya udah kamu di penjara 30 tahun. Itu maksudnya penjara seumur hidup. Ya, gitu. Oke, lanjut. Apa ada manfaat narkoba untuk medis? Ada, saya. Balik lagi ke sejarah awal munculnya narkoba ya. Awalnya dulu malah digunakan sebagai alat medis, malahan sebagai pengganti obat bius dulunya. Itu ya manfaatnya. Makanya kenapa disebut kok penyalahgunaan narkoba? Berarti sebenarnya narkoba itu bermanfaat dalam jumlah dan dosis tertentu ya. Oke, 4. Ada berapa jenis narkoba? Nah, ini ya, sudah saya tulis di sini ya. Kategori pembagian jenis golongan narkotika. Golongan 1. Nah, jenis narkoba secara umum dikenal masyarakat antara lain ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin. Golongan 2, jenis narkotika. Nah, ini ya. Oke, maafkan. Nah, sebenarnya Re, psikotropika itu juga sebenarnya juga ada golongannya ya, golongan 1, 2, dan 3. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan nomor 2 ya. Adakah pasal UUD itu ya? Nah, ini tuh hukumannya tuh terkait bagi pengedar narkoba ya. Itu hukumannya terkait sama golongan 1, 2, 3 ini ya, Re. Yang diedarkan tuh apa? Tuh, hukumannya kalau golongan 1 ini lebih dahsyat ya hukumannya ketimbang yang kedua sama yang ketiga. Tuh. Oke, lanjut. Bu, bagaimana cara mengatasi orang yang kecanduan narkoba? Rehabilitasi. Ya, itu adalah metode yang paling terbaik, yaitu metode si rehabilitasi itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan lain, silakan video call saya sejumlah kelompok kalian. Oke, itu ya. Untuk kelompok 5.
Oke, lanjut pertanyaan dari Muhammad Darmawan dari kelompok 3 ya. Dampak negatif penggunaan narkoba. Dampaknya banyak banget ya, dampak negatifnya. Ngerusak fisik, bentuk fisik kita yang semua kita cantik ini ya kan, jadi kurus kering gitu ya. Dan dampak yang paling buruk ya itu adalah kematian. Loh Bu, kenapa sih kok orang tuh bisa mati karena pakai narkoba? Ya, jadi gini matinya itu karena apa nih? Karena overdosis ya. Seperti yang saya bilang, seorang yang udah pakai narkoba itu dia sulit banget buat berhenti ya. Karena kalau kita mau berhenti ya, misal kita sudah pakai narkoba terus kita pengennya berhenti, itu badan kita akan menolak, dan reaksi penolakan itu macem-macem. Ada yang mutah, mual, nggak bisa berhenti, mual terus badan rasanya sakit, sakit kayak abis dipukulin gitu loh, macem-macem ya efeknya itu macam-macam. Nah, dan yang paling parah adalah ketika kita sudah mengkonsumsi narkoba ya, misal pertamanya kita minumnya sehari itu cuma 1 kaplet atau 1 sedotan atau 1 hisapan ya. Nah, itu tuh nggak akan bertahan cuma 1 terus, itu pasti akan nambah ya. Yang biasanya sehari cuma 1 kali hisapan, besoknya itu bisa sampai 2 kali hisapan dalam sehari, bisa menambah lagi sampai 5 kali. Nah, itulah yang akhirnya membuat jadi overdosis, dan akhirnya efeknya adalah kematian gitu ya. Oke, nomor 2, jenis zat apa saja nih yang ada pada narkoba? Banyak banget ya, saya nggak bisa jelasin satu-satu, banyak banget karena narkoba itu jenisnya juga banyak ya. Ada yang namanya ganja, ada yang namanya sabu-sabu dan lain sebagainya, jadi nggak bisa disebutkan satu-satu. Oke, nomor 3, bagaimana penanganan? Oke, saya balik dulu, yang kembali lagi ke pertanyaan nomor 2 ya. Mungkin kalau kita ketemu secara langsung kita bisa menunjukkan nih zat-zatnya apa aja gitu yang terkandung, tapi karena dalam situasi yang seperti ini juga kayaknya kalaupun saya tunjukkan juga kayaknya akan maksimal gitu ya. Jadi maaf, saya nggak bisa menjelaskan itu ya, karena banyak banget jenisnya narkoba, itu juga banyak banget ya. Oke, nomor 3, bagaimana penanganan efek samping pada riwayat penggunaan narkoba terhadap kejiwaannya? Nah, saya agak bingung sama pertanyaan nomor 3 ini ya, Darmawan itu. Ya, saya agak bingung. Cuman gini ya, kalau pengguna narkoba itu kan biasanya hukumannya direhabilitasi ya. Nah, mungkin maksud pertanyaan kamu kayak gini, setelah direhab gitu, bagaimana efek terhadap kejiwaannya? Mungkin yang saya tangkap seperti itu soalnya. Kayaknya sih nggak ada efek samping yang gimana ya, cuman kalau saya baca dan kalau saya lihat video-video di YouTube itu nggak ada efek samping terhadap kejiwaannya nih ya, nggak ada kalau di kejiwaan ya. Mungkin ada trauma atau apa gitu ya, karena rasa sakitnya itu tadi ya, mungkin ya. Oke, 4, dampak positif penggunaan narkoba. Nggak ada ya, kalau digunakan dalam dosis salah sembarangan ya nggak ada. Tapi kalau sesuai sama dunia medis ya mungkin akan bermanfaat itu sebagai pengganti obat bius ya. 5, apa pengedar dan pengguna mendapatkan hukuman yang sama? Enggak ya. Jadi kalau dia pure asli cuman pengguna narkoba aja, mungkin hukumannya hanya direhabilitasi.
sama mungkin penjara berapa bulan aja gitu. Tapi kalau pengedar itu bisa hukumannya bisa sampai hukuman mati, bisa hukuman seumur tahun penjara, seumur hidup penjara ya. Jadi beda-beda. Terus siapa yang paling terkena narkoba? Yang paling terkena narkoba orang-orang yang mudah terpengaruh, orang-orang yang tidak pandai mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Itu sih gitu ya, yang paling rentan terkena atau menyalahgunakan narkoba ya. 7. Bagaimana cara mengetahui bahwa di sekitar kita ada yang menggunakan narkoba? Apakah ada gejala atau ciri umum yang mencurigakan? Ini nggak bisa langsung diketahui ya, harus dengan observasi, harus dengan penyelidikan tertentu ya. Ya gitu sih. Kalau gejala apa yang paling umum itu sih paling kondisi fisiknya yang tiba-tiba berubah drastis tanpa ada riwayat penyakit tertentu. Tuh, biasanya dicurigai sebagai pengguna narkoba. Itu ya untuk Dermawan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan video call saya sesuai jumlah kelompokmu. Lanjut ke pertanyaannya Firda dari kelompok 2 ya. Ini kok pertanyaannya kayak pertanyaan ujian ya. Oke, ya nggak apa-apa lah, saya jawab aja. Zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan ya atau kecanduan. Apa yang dimaksud dengan psikotropika? Pengertiannya bisa kalian search sendiri ya di nanti search di Google ya, tanya Mbah Google. Zat-zat apa? Nah ini zat-zat apa? Gini, banyak sekali jenis narkotika itu ya, Rek. Jadi kalau saya sebutkan satu-satu kayaknya nggak memungkinkan juga. Saya juga nggak hafal gitu loh. Amfetamin adalah zat psikotropika yang tergolong. Sumpah pertanyaanmu ini kayak menguji saya gitu loh ya. Saya kayak harus ujian gitu ya. Silahkan cari sendiri ya kelompoknya Firda. Apa dampak akibat penyalahgunaan narkoba? Dampak yang paling serius, yang paling dahsyat ya, itu adalah kematian ya karena overdosis. Itu dulu ya Firda, maafkan saya nggak bisa jawab pertanyaanmu karena pertanyaan kalian agak lucu juga sih ya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir dari Aula, dari kelompok 1. Oke, Aula, terima kasih pertanyaannya ya. Oke, yang pertama, apa saja sih efeknya? Ini langsung gabung sama pertanyaan yang kedua ya. Apa benar narkoba? Iya, banyak sekali efeknya, ya. Jadi mulai dari rasa ngefly, terus euforia, seneng terus nggak punya rasa capek gitu. Banyak banget efeknya buat tubuh sebenarnya. Tapi efek-efek yang instan ya, sesuatu yang instan itu pasti nggak baik. Ya, ingat sesuatu yang instan itu pasti nggak baik. Kesuksesan kalau instan itu juga nggak baik ya. Langsung ke nomor 3. Apakah narkoba cikal bakal dari banyaknya kejahatan? Bisa ya, bisa. Karena gini, orang kalau pakai narkoba itu dosisnya pasti bertambah kan. Nah kita beli narkoba tuh pakai apa kalau nggak pakai uang ya kan? Pakai uang juga ya. Dan kalau beli kayak yang namanya ganja, heroin, morfin itu harganya nggak murah ya, sabu-sabu. Terus banyak lagi kan jenisnya, macem-macem banyak. Itu harganya nggak murah, ya mahal ya. Nah kenapa kok bisa muncul kejahatan dari situ tadi? Kan apa ya?
badan ini sakit banget kan kalau nggak makan si narkoba ini, nggak makan yang namanya narkotika ini. Akhirnya mau nggak mau dia harus beli, harus nyari, padahal bisa kalau memang ekonominya nggak bagus ya otomatis dia kan kesusahan nih cari uang mana. Nah akhirnya terpikir di dia, ya udah nyolong aja, nyuri aja deh buat biar bisa beli si narkoba itu atau narkotika itu tadi. Oke, 4. Bagaimana sikap kita seharusnya jika teman atau saudari kita sebagai pengguna narkoba? Jangan dijauhi ya, beri dia motivasi, beri dia dukungan, karena kebanyakan tuh di luar sana kalau ada orang yang sudah dijudge pengguna narkoba, pasti orang-orang di dekatnya itu menjauhi. Nah itu jangan sampai seperti itu ya, kita harus tetap kasih motivasi dia ya. Terus misal nih kalau ketahuan, misalnya kamu mencurigai seorang nih, wah kayaknya dia tuh pengedar nih, oh kayaknya dia tuh pengguna nih, dengan ciri-ciri yang memang udah kelihatan gitu ya, tuh lebih baik kamu lapor ya ke BNN ya. Jadi tiap kota, tiap daerah, tiap kabupaten itu pasti ada yang kantor BNN. Nah silakan kamu hubungi mereka yang akan menyelidiki lebih lanjut nanti gitu. Butuh waktu berapa lama untuk merehabilitasi pengguna narkoba? Tergantung orangnya ya, tergantung niatnya orang tersebut juga untuk mau lepas dari jeratan narkoba. Ada yang cepet, ada yang lama banget, baru bertahun-tahun juga ada. Jadi tergantung sama orangnya juga. Terus, dan bila selesai direhab, apakah ada kemungkinan tidak menjadi pengguna narkoba kembali? Gak jamin ya rehabilitasi itu. Kembali lagi, yang paling menjamin ada niat dan kemauan dari orang tersebut. Banyak kok artis-artis ya di TV kita lihat sudah pernah ditangkap karena menggunakan narkoba, sudah direhabilitasi, tapi 2 tahun kemudian ditangkap lagi karena menggunakan narkoba lagi. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi nggak jamin sebenarnya, tergantung dari niat dan kemauan dalam diri kita. Itu ya.